Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Simbar, kami berjumpa lagi dengan Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezeki oleh Allah, amin. Kami akan mengungkap tentang penguasa alam gaib, mengenal nama-nama 9 sangyang di tanah Jawa. Selayaknya orang yang beriman mempercayai hal yang gaib atau tak kasat mata, karena dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Malaikat dan jin makhluk gaib yang tak kasat mata. Sang Hyang adalah istilah kepercayaan dalam kapitayan salah satu agama kuno di tanah Jawa, Kejawen. Wiwitan secara sejarah etimologi bahasa kuno Jawa Sunda adalah memiliki arti sosok yang disembah karena memiliki kedudukan sebagai penguasa yang tak kasat mata serta menguasai suatu tempat tanah Jawa yang dipercaya oleh beberapa masyarakat atau kepercayaan oleh sosok 9 Sang Hyang. Sosok penguasa ini bisa didapat karena keturunan maupun keilmuannya yang tinggi. 1. Sang Hyang Astadewa. Astadewa dipercaya sebagai pemimpin para Sang Hyang yang bersemayam di Gunung Semeru selama ribuan tahun yang lalu, pada zaman sebelum masuknya agama Islam ke tanah Jawa yang dibawa oleh Syekh Subakir. Astadewa melakukan pertarungan dengan Syekh Subakir karena dianggap membawa ajaran baru dan mengusik ketenangan para Sang Hyang atau alam gaib di Pulau Jawa. Menurut cerita, pertarungan itu berlangsung selama 40 hari dan pada akhirnya Astadewa memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam dengan syarat perjanjian tertentu, yakni salah satunya perjanjian itu boleh ajaran Islam itu menyebar luas seluas-luasnya, akan tetapi agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh Astadewa jangan sampai dihilangkan di muka bumi, khususnya tanah Jawa. Astadewa juga mempunyai beberapa anak. Anak Sang Hyang mendapat gelar Rahyang, diantaranya adalah Jaya Manggala atau Joyo Mongolo dalam bahasa Jawa, yang bersemayam di Gunung Lawu, yang kemudian mempunyai anak lagi yaitu Rahyang Jaya Wisesa atau Rahyang Joyo Wiseso yang menempati di Alas Purwo di Banyuwangi. Berikutnya adalah Rahyang Jaya Dharma atau dipanggil bahasa Jawanya Rahyang Joyo Dormo yang menguasai Gunung Salak. Rahyang Jaya Darmo dipercaya sebagai pendamping gaib dari keturunan Pajajaran, dari mulai Linggawangi Raja Galuh Pakuan sampai ke anak-anaknya Prabu Siliwangi sampai keturunannya dari Nyi Subang Larang. 2. Sang Hyang Baruna. Sang Hyang Baruna atau Ratu Monggo Segoro Kidul adalah penguasa lautan pantai selatan yang berwujud naga Ratu Pantai Kidul. Dengan Nyai Roro Kidul itu berbeda. Sang Hyang Baruna yang berkuasa di pantai selatan sangat kuat pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa zaman dahulu dan membuat dinasti di tanah Jawa. Anak dari Sang Hyang Baruna adalah Maheswari Sansandoro atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Nyai Blorong. Sang Hyang Baruna juga mempunyai anak angkat mitos yang beredar di masyarakat yang disebut dengan Dewi Lanjar, yang mempunyai tugas menjaga pantai utara Pulau Jawa. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Dewi Lanjar itu adalah seorang laki-laki yang bernama Pondoworo Bahadur sebagai panglima dari Laut Merah, dan seketika itu Syekh Hashim Bahadur mengambil sebuah kayu tidak banyak yang dinamakan kayu tersebut yaitu kayu stigi, yang dulu kayu stigi itu dipakai oleh wali untuk membuat tasbih. Dipukulkanlah kepada Pangeran Lodaya mengenai badannya sebanyak 7 kali, dan pada saat itu Pangeran Lodaya ambruk, langsung ditarik oleh Jaya Wiseso atau anaknya Astadewa dan dibawa ke Gunung Patuha untuk disembuhkan dan dirawat. Dari kejadian itu Sang Hyang Lodaya diam-diam ke ujung kulon dan memeluk agama Islam. Mengetahui telah muslimnya Pangeran Lodaya membuat para Sang Hyang murka, dan akhirnya Sang Hyang Astadewa mengutus Sang Hyang Braja Dharma untuk mengusir Sang Hyang Lodaya di Gunung Patuha. Karena dianggap sudah berbeda ajaran, maka terjadilah pertarungan antara Sang Hyang Lodaya dengan Sang Hyang Braja Dharma, penguasa petir dari Gunung Galunggung. Pertarungan antara mereka sangat dahsyat sehingga memporak-porandakan sekitar, sehingga membuat Gunung Patuha meletus pada abad ke-9 kurang lebihnya. Untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut, akhirnya Sang Hyang Lodaya pergi meninggalkan Gunung Patuha. Dalam perpindahannya Sang Hyang Lodaya sempat tinggal di Gunung Sancang, namun akhirnya Sang Hyang Lodaya membuat istana di Gunung Ciremai. Sang Hyang Lodaya adalah pemimpin pasukan Maung dan menjadi panglima perang gaib dari barisan Prabu Siliwangi di tanah Pajajaran. 4. Sang Hyang Braja Dharma. Sang Hyang Braja Dharma adalah salah Sang Hyang yang memiliki keilmuan yang mengendalikan petir yang bersemayam di Gunung Galunggung, Tasikmalaya, dan mengayomi kebataraan atau keresian di Gunung Galunggung yang akhirnya berubah menjadi kerajaan di Tatar Pasundan. Sang Hyang Braja Dharma juga yang mengasuh dan mendidik Rahyang Jaya Dharma, anaknya Astadewa yang dititipkan dari sejak lahir oleh Sang Hyang Astadewa. 5. Sang Hyang Agni Nagaswara. Sang Hyang Agni Bagaswara yang memiliki keilmuan unsur api. Sang Hyang Agni
Agni Bagaswara juga pembuat senjata atau pusaka gaib Sang Hyang Agni lebih banyak bersemayam di Gunung Raup. 6. Sang Hyang Antari Kusuma. Sang Hyang Antari Kusuma berada di Gunung Bromo. Sang Hyang Antari Kusuma mempunyai anak yakni Panca atau masyarakat lebih mengenal Eyang Sapu Angin yang menjaga Gunung Merapi. 7. Sang Hyang Anangjaya. Sang Hyang Anangjaya dahulunya lebih sering berada di Gunung Raung. Sang Hyang Anangjaya mempunyai keilmuan Wanarayuda kera atau monyet. Untuk meningkatkan tingkat keilmuannya, Sang Hyang Anangjaya melakukan tapa brata di Gunung Semeru. 8. Sang Hyang Anantasena. Sang Hyang Anantasena diceritakan dari sejarah alam gaib, ia tidak ingin menemui manusia, hanya anaknya yang selalu aktif dan berinteraksi dengan manusia, yaitu Eyang Sapu Angin. 9. Sang Hyang Suryadiva Seha. Sang Hyang Suryadiva Seha sesuai namanya mempunyai keilmuan unsur matahari, tinggal dan berkuasa di Gunung Agung Bali. Nah, itulah cerita misteri penguasa alam gaib Tanah Jawa. 9. Sang Yang Tanah Jawa. Kami memberikan cerita ini, jangan dijadikan sebuah patokan. Ini merupakan sejarah yang mungkin bertolak belakang dengan Islam karena tidak ada catatan khusus dari Al-Quran ataupun riwayat dari hadis manapun, tetapi jadikanlah ini sebagai wawasan sejarah. Terima kasih Anda sudah mampir di channel kami, semoga cerita ini bermanfaat.